Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa syakharas samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala fi ayatin khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah beri kita nikmat sehat, Allah beri nikmat hidup, Allah beri nikmat iman dan Islam. Tidak ada sikap terbaik dari seorang mukmin terhadap nikmat yang Allah berikan kecuali dia bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berseru, sungguh jika engkau bersyukur atas nikmatku, sungguh pula aku akan tambah nikmatku untukmu. Sungguh jika engkau ingkar terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan pada kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah sebenar-benarnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Bil imtisali ala awamirillahi wal ijtinabi ala nawahi. Berupaya untuk senantiasa melakukan apapun yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang takwa, "Ya Rasulullah, ma huwa taqwa?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana. Ini untuk menjadi refleksi bagi kita menjalani kehidupan di atas ketakwaan. Apa jawaban Rasulullah? At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu sesungguhnya ada di sini. Berjalanlah kamu di dalam kehidupanmu di atas kontrol hatimu, karena dia tidak akan membawamu kepada kesesatan dan juga kemaksiatan. Masyarul muslimin, kita telah berada di pekan kedua di bulan Sya'ban, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak lama lagi kita akan kedatangan satu bulan yang mulia, bulan yang suci dan istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Setiap kita menantikannya. Orang-orang terdahulu menantikannya. Para sahabat menantikan kehadiran bulan suci Ramadan. Bahkan
membuat rencana-rencana terbaik agar Ramadan yang hadir menjadi Ramadan terbaik dalam perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bulan Sya'ban memiliki keistimewaan dan keutamaan. Tetapi banyak di kalangan umat Islam kemudian menyikapi keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam Islam. Maka bagi kita warga Muhammadiyah perlu kehati-hatian. Kita punya majelis tarjih dan tajdid yang mengkaji tentang aspek syariat, aspek pendalilan dalam syariat ibadah-ibadah yang kita jalankan. Marilah terus menggali dan mengkajinya. Banyak orang yang memiliki tradisi tertentu di bulan Sya'ban yang dikaitkan dengan ajaran agama, tapi sesungguhnya itu bukan bagian dari syariat Islam yang secara khusus dia lakukan. Di antaranya adalah ziarah kubur. Hakikatnya Islam tidak melarang ziarah kubur, meskipun di zaman Nabi SAW masih hidup, pernah Nabi melarang untuk ziarah kubur. Dalam riwayat disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Aku dulu pernah melarangmu untuk ziarah kubur. Karena pada saat itu, ziarah kubur orang terkontaminasi dengan adat dan budaya orang-orang terdahulu nenek moyang, yang kemudian Nabi melarang. Tapi setelah Nabi dalam rentang waktu tertentu memberikan pendidikan-pendidikan keislaman kepada sahabat-sahabat, dan dia melihat bahwa sahabat telah siap untuk menjalankan syariat, lalu Rasulullah SAW pun menyuruh untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal'an fazuruha. Dulu aku pernah melarangmu untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah kamu. Masyarul muslimin, tetapi di kalangan umat Islam banyak membuat keyakinan secara khusus bahwa bulan Sya'ban ini bulan ziarah. Belum lagi ketika kita kaitkan apa yang dilakukan saat ziarah, amalan-amalan yang jauh amat dari sunnah dan tuntunan dalil-dalil di dalam Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika engkau berziarah, berziarahlah. Jangan kaitkan dengan bulan Sya'ban. Jangan kaitkan juga dengan keutamaan apapun di bulan Sya'ban terkait dengan ziarah kubur. Itu tidak ada pendalilannya. Bahkan setelah beberapa ulama tarjih kita menelusuri tradisi ziarah ini, adalah diambil dari tradisi nenek moyang dari sejak Majapahit, yang disebut dengan satu istilah sardan, yang oleh para penceramah dan juga pendakwah kita hari ini mengistilahkannya dengan ziarah kubur. Itu yang pertama. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah amalan khusus di malam nisfu Sya'ban atau di malam pertengahan bulan Sya'ban. Ketahuilah saudaraku sekalian, para ulama-ulama hadis telah menelusuri hadis-hadis yang terkait dengan melakukan amalan khusus di malam nisfu Sya'ban maupun di hari nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Seluruh hadis yang terkait dengan amalan khusus tersebut digolongkan kepada hadis maudhu.
al-maudu'at fil ahadis, yaitu hadis-hadis palsu yang dibukukan dalam satu buku khusus untuk menjadi perhatian buat kaum muslimin. Sehingga secara pendalilan yang sahih, tidak ada amalan khusus yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat di malam nisfu Sa'ban maupun di hari nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Maka perlu kehati-hatian bagi kita semuanya kaum muslimin agar tidak melakukan amalan-amalan yang khusus yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Pertanyaannya, adakah amalan tertentu yang dilakukan dan disyariatkan di dalam Islam di bulan Syaban? Jawabannya ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih dikhabarkan kepada kita semuanya bahwa di bulan Syaban ini beliau paling banyak berpuasa di luar bulan Ramadan. Di antara hadisnya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dalam hadis ini Aisyah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyempurnakan puasa Ramadan. Dan dia berkata, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di luar bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi ada dalilnya untuk melakukan amalan puasa. Riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa 1 bulan penuh dan lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Karena sesungguhnya beliau berpuasa Sya'ban 1 bulan penuh. Kullah, keseluruhan hari di bulan Sya'ban Nabi berpuasa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh beberapa ulama hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yasumu minas sanati syahron taman illa Sya'ban. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa dalam putaran 1 tahun 1 bulan penuh di luar bulan Ramadan kecuali Sya'ban sampai ke datangnya bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian yang lainnya, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah Tuhan alam semesta. Fa uhibbu ay yarfa'a amali wa ana sha'im. Nabi bersabda, aku ingin saat amalanku diangkat oleh Allah, pada saat itu aku sedang berpuasa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi amalan
yang jelas-jelas dengan keutamaannya, jelas dengan dalilnya untuk kita bisa lakukan dan perbanyak di bulan Sya'ban ini adalah puasa. Apalagi jika engkau masih punya utang puasa di tahun yang lalu, Ramadan yang telah berlalu, inilah saatnya engkau ganti, qadha. Jika engkau tidak punya asbab khusus untuk membayar fidyah, wajib bagimu untuk membayar puasa itu dengan qadha, ganti puasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa apa? Jika mau mengikuti seperti Rasulullah, puasalah keseluruhan hari di bulan Sya'ban. Jika tidak juga, ikuti sunnah Rasulullah dalam riwayat yang lain tadi, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan memilih hari-hari. Bisa saja dengan puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa lagi, begitu seterusnya. Jika tidak, puasalah di hari-hari terpilih yang jelas syariatnya. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Jikapun kurang, berpuasalah di Ayyamul Bid, di hari-hari Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Itu lebih baik buat kita semuanya, yang jelas-jelas ada landasan syariatnya, daripada kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sesiapa di antara kamu yang melakukan amalan tidak ada petunjuknya, tuntunannya dari kami, kata Nabi, maka amalan itu akan tertolak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, selain daripada puasa ini adalah sahabat kerap mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya terkait dengan apa dan bagaimana kita mesti nanti ketika Ramadan sudah tiba bersama kita. Artinya, lebih utama kita menyibukkan diri di bulan Sya'ban ini dengan mengkaji kaifiyat atau tata-tata cara yang benar dalam melaksanakan dan menyikapi bulan Ramadan yang jelas keistimewaan dan keutamaannya buat kita semuanya. Fikih Syam ulangi di bulan Sya'ban, sehingga banyak amalan di bulan Ramadan yang kita ketahui berdasarkan dalil yang kelak kita akan optimalkan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Dengan demikian, di bulan Ramadan kita beramal, dan amalan kita itu benar-benar di atas ilmu dan di atas landasan syariat yang kita sandarkan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran yang suci dan yang menjadi sandaran utama buat kita semuanya. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Dua amalan utama yang mesti kita pahami nanti untuk kita optimalkan di bulan Ramadan. Yang pertama namanya siyam, yaitu puasa itu sendiri. Al-imsaku anil akli wasyurbi wa an jami'il muftirat, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Jangan hanya makan minumnya saja yang kita tahan, tapi semua perkara mungkar, maksiat kita tahan untuk menjaga kualitas puasa kita. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini namanya siyam. Yang kedua adalah qiyam. Qiyam ini di luar Ramadan identik dengan qiyamul lail, salat tahajud. Tetapi begitu Ramadan bukan hanya salat tahajud, qiyam Ramadan. Di situ ada salat khusus hanya ada di bulan Ramadan, meskipun statusnya sunnah, yaitu salat tarawih yang tidak mungkin kita melakukannya kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini salat istimewa. Sebisa mungkin jangan ada malam di bulan Ramadan kecuali kita melaksanakan salat tarawih.
Dan sebisa mungkin warga Muhammadiyah sholat dan makmurkanlah masjid-masjid Muhammadiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, baik siam maupun qiyam, amalan utama di bulan Ramadan, goalnya adalah ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang melakukan siam Ramadan atas dasar iman dan pengharapan kepada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang mengqiyamkan Ramadan, terutama di malam-malam Ramadan itu dengan amal-amal saleh, salat tarawih, salat wajib yang dijaga, salat sunnah yang diperbanyak, tilawah Al-Quran, istighfar di sepertiga malam dan terutama di waktu-waktu sahur, bukan ketawa-ketawa, menyibukkan diri dengan tontonan TV, tidak. Itu qiyam. Jangan sia-siakan masa qiyam itu untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa orang-orang yang melakukan qiyam itu atas dasar iman dan pengharapan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah berlalu. Mudah-mudahan bulan Sya'ban yang tersisa 3 pekan ke depan ini menjadi bagian waktu yang bisa kita optimalkan untuk mengkaji hal-hal yang harus kita maksimalkan, tahu terkait dengan Ramadan dan amalan-amalannya, dan kita menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma ansurna wa ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i